selamat sore semuanya. Sore, Mbak. Bagaimana kondisinya hari ini? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana teman-teman? Ini sudah pada vaksin atau belum? Bagi yang belum, ayo segera vaksin supaya kekebalan tubuh kita bisa menjadi lebih baik dan kita bisa mulai belajar dengan lebih nyaman. Oke, kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Izinkan saya share screen dulu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya akan bacakan dulu untuk kemampuan akhir yang diharapkan atau untuk capaian pembelajarannya. Yang pertama, mampu memformulasikan teori yang berkenaan dengan logika. Kemudian, yang kedua, mampu mengimplementasikan teori yang berkenaan dengan logika. Nah, kemudian untuk manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan pada sore hari ini, yang pertama adalah membantu berpikir secara rasional atau sistematis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan cermat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan cinta kepada kebenaran dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Kita ingat lagi, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pengantar matematika diskrit, di mana objek-objek yang akan dibahas dalam matematika diskrit ini salah satunya adalah logika. Nah, kita tahu bahwa apapun yang akan kita lakukan pasti berdasarkan dengan logika. Arti dari logika dulu. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa itu logika? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Mem. Ya, coba Tias, apa logika? Sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang tepat dengan penalaran yang tidak tepat. Bagus. Ada yang lain? Penalaran. Siapa ini ya? Kamal ya? Kamal. Yap. Bagus, ya baik. Jadi kita kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan pasti semua akan berdasarkan pada logika. Sampai pengambilan keputusan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita itu akan kita ambil berdasarkan logika. Nah, di sini kita lihat bahwa logika ini merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran ini didasarkan pada hubungan antar suatu pernyataan atau statement. Nah, kira-kira berarti kita sudah tahu adanya pernyataan, gitu ya. Apa yang kalian ketahui tentang pernyataan sebelum kita masuk ke dalam logika matematika? Ada yang tahu?
matematika itu. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau yang masuk akal. Kemudian logika matematika ini juga bisa diartikan ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan sebuah kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, kita di sini ada yang namanya pernyataan. Ya kan? Berarti kita memulai suatu penalaran itu dari sebuah pernyataan. Nah, sebelum ke pernyataan, berarti kita tahu bahwa suatu kalimat itu merupakan rangkaian dari beberapa kata. Ya. Nah, sekarang ini yang namanya pernyataan dalam matematika bisa kita sebut sebagai proposisi. Dan proposisi atau pernyataan ini adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Jadi kita harus milih salah satu. Tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Jadi suatu kalimat itu harus mempunyai nilai, baik nilai itu benar atau salah. Nah, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat ini disebut sebagai nilai kebenaran atau truth value. Jadi proposisi adalah pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Ini dari sini contoh dari suatu pernyataan. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Jadi kalimat ini bernilai benar karena memang Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Nah, untuk pernyataan ini bisa disebut juga sebagai kalimat tertutup. Kira-kira penjelasan saya mengenai pernyataan bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh-contoh. Tentukan mana yang merupakan pernyataan, yang bukan pernyataan. Contoh yang pertama, 5 adalah bilangan prima. Kira-kira kalimat yang pertama ini merupakan pernyataan atau bukan? Kita lihat nilai kebenarannya dulu. 5 adalah bilangan prima. Benar atau salah? Benar, Mbak. Benar. Berarti kalimat yang pertama ini adalah merupakan suatu pernyataan. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Kalimat ini benar atau salah? Salah. Salah, tetapi dia bisa dikatakan sebagai pernyataan atau tidak? Bisa. Bisa. Nah, jadi 14 merupakan bilangan kelipatan 5, ini adalah suatu kalimat yang bernilai salah. Jadi, contoh kedua bisa dikatakan juga sebagai pernyataan. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Siapakah yang tidak mengerjakan tugas? Nah, kita telaah dulu kalimat ini bisa dikatakan benar atau tidak, atau bisa dikatakan salah atau tidak. Bisa? Bukan pernyataan itu, Mbak. Nah, contoh yang ketiga ini berarti bukan pernyataan, karena kita tidak bisa menafsirkan bahwa kalimat ketiga ini bernilai benar atau bernilai salah. Oke, dari contoh yang sudah diberikan, apakah teman-teman sudah bisa membedakan antara suatu pernyataan dan bukan pernyataan? Sudah. Sudah? Wah, bagus sekali. Berarti kita bisa langsung untuk melanjutkan ke berikutnya. Bagaimana jika ada suatu kalimat yang memuat variabel, misalnya X plus 2 sama dengan 5? Apakah bisa disebut sebagai proposisi? Adakah yang mau menanggapi? Ya, Mbak. Oke, silakan Kamal. Bagaimana tanggapannya? Karena X bisa memenuhi penjumlahan tersebut. Misalnya X adalah 3, tapi X belum dideklarasikan sehingga masih ambigu. Apakah itu benar 3 atau angka selain 3?
Bagus, berarti kembali ke persoalannya, apakah bisa disebut sebagai proposisi menurut yang Kamal jelaskan? Jika X-nya tidak diganti dengan 3, apakah masih bisa disebutkan sebagai proposisi? Bisa. Bisa ya, coba. Kalau dari Kamal, tanggapannya berarti bisa. Adakah yang mau memberikan tanggapan lain? Coba bisa raise hand. Coba ya, saya pengen tahu pendapatnya. Manda, gimana? Kira-kira X plus 2 sama dengan 5, ini apakah bisa disebut sebagai proposisi? Coba dipahami lagi apa yang saya tanyakan. Bisa, Mem. Bisa? Bisa menjelaskan, Manda, kenapa X plus 2 sama dengan 5 itu bisa disebut sebagai pernyataan? Karena itu apa ya? Nggak bisa, Mas. Ini bisa sebutkan nama dulu ya. Nama saya Kamal. Oke, berarti Kamal kembali menjadi tidak bisa ya meralat jawabannya yang tadi. Kenapa Kamal? Kenapa tidak bisa disebut sebagai proposisi? Karena memiliki kemungkinan salah atau benar sekaligus. Oke, baik. Berarti kita kembali untuk pengertian suatu pernyataan dulu ya. Jadi suatu pernyataan ini adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Baik kalimat itu bernilai benar ataupun kalimat itu bernilai salah. Nah, karena dalam kalimat X plus 2 sama dengan 5 itu kita punya variabel X, berarti tidak bisa disebut sebagai proposisi. Jika kalimat yang memuat variabel dan variabel tersebut diganti dengan konstanta, maka baru bisa disebut sebagai proposisi seperti yang Kamal jelaskan tadi. Misalnya, X ini kita ganti dengan 3 misalnya. Berarti kan 3 plus 2 sama dengan 5. Oh, ini berarti bisa menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar. Misalnya X itu kita ganti dengan 1 plus 2 sama dengan 5. Ini juga bisa merupakan sebuah kalimat, tetapi kalimat itu bernilai salah. Nah, terus ada lanjutannya, bagaimana kalimat yang seperti ini bisa dikatakan sebagai apa sih pernyataan yang seperti ini? Jadi, suatu kalimat yang masih memuat variabel itu bisa kita katakan sebagai kalimat terbuka. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang ada suatu kalimat yang lain. Pian adalah mahasiswa STTP yang paling tampan. Apakah bisa disebut sebagai proposisi? Enggak, Mas. Tidak. Ini masih Kamal lagi ya. Kenapa tidak? Karena tampan itu relatif. Karena tampan itu relatif. Ada yang mempunyai pendapat lain? Jadi karena tampan itu relatif tadi ya, kemudian kriteria ketampanan itu juga tidak bisa kita ukur karena setiap pribadi akan memiliki kriteria yang berbeda, maka kalimat Vian adalah mahasiswa STTP yang paling tampan ini tidak bisa menjadi suatu pernyataan. Nah, kelas ini dapat kita jadikan sebagai contoh dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman sangat antusias untuk mengikuti pelajaran dan saya senang untuk berada di kelas ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk kita lakukan diskusi kelompok, kita mulai mendiskusikan untuk materi proposisi majemuk.
Nah, ini saya akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok ya. Dalam tiap kelompoknya nanti akan beranggotakan 4 orang. Nah, untuk sistematikanya, 4 orang ini nanti akan berkumpul jadi satu di sebuah kelompok. Kemudian nanti 2 orang akan menjadi tamu dan 2 orang ini akan menjadi tuan rumah. Jadi 4 kelompok ini nanti 2 setelah berdiskusi akan tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Kemudian 2 yang lain itu akan berkunjung ke kelompok yang lain untuk memperoleh informasi. Nah, saya bagi dulu ya penjelasan saya untuk pembagian kelompok ini. Bisa diterima? Jelas ya? Jelas, Mem. Oke, berarti saya bagi kalian, Kamal, Tias, Manda, Deniar menjadi kelompok yang pertama. Kemudian Irfan, Luki, Budi, Imam akan jadi kelompok yang kedua. Dan Bella, Fitri, sama Valen, sama Budi sudah ya, sama siapa yang belum? Sama Ellen lah. Jadi nanti akan menjadi kelompok ketiga. Bisa dipahami ya? Silakan kalian bisa berkumpul untuk membahas materi yang sudah saya berikan. Oke, saya beri waktu 50 menit untuk melakukan diskusi. Oke, baik. Setelah diskusi ini, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi? Kelompok berapa dulu yang akan presentasi? Kelompok siapa? Kelompok saya, Mem. Oke, kelompok Irfan ya. Baik, kelompok Irfan bisa maju ke depan untuk segera melakukan presentasi. Baik, Mem. Oke, terima kasih untuk kelompok Irfan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Nah, ini tadi pembahasan kita terkait dengan logika. Semoga bisa memberikan wawasan lah bagi teman-teman dalam kehidupan yang akan datang. Kemudian kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah tahu arti dari suatu pernyataan, kita juga sudah bisa mengerti apa itu yang bukan pernyataan, termasuk kita juga bisa menentukan kalimat terbuka itu yang bagaimana, serta kita bisa memberikan contoh-contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar saya ini nanti tahu sejauh mana teman-teman ini bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan kalian, silakan nanti kalian kerjakan latihan soal sebagai tugas yang akan saya share melalui Google Classroom. Waktu pengerjaannya saya batasi untuk 1 minggu ya. Kemudian untuk materi yang akan datang, jadi minggu depan kita masih melanjutkan mempelajari materi logika, tetapi khususnya untuk tabel kebenaran, implikasi, biimplikasi, negasi, dan penarikan kesimpulan. Nah, silakan dipelajari terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang bisa kalian diskusikan sebelum ini, nanti kita bisa diskusikan terlebih dahulu, biar minggu depan itu kita bisa langsung memulai diskusi. Terima kasih perhatiannya. Sebelum saya akhiri, masih adakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terkait materi logika? Tidak, Mem. Yang lain semuanya apakah sudah jelas? Jelas. Oke, kalau gitu saya akhiri pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kalian bisa melanjutkan mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.